Halo, assalamualaikum dulurku, ketemu di channel Strom. Hari ini kita lagi bongkar atau kita lagi perbaiki power class TD tipe Wisdom ya. Mungkin akan sedikit dibahas apa kekurangan dan kelebihan dari produknya Wisdom. Ini tipenya TD 2800 watt. Itu per channelnya ini. Oke, kita simak dulu konstruksi dari driver ini. Oke, saya liatin ya. Ini untuk bagian drivernya depan. Dia pakai IC op-amp dual, terus seperti ini. Jadi Anda yang mau beli bisa ngecek di tempat saya ini. Kalau ini untuk bagian tracking, untuk IC trackingnya juga pakai SMD, yang plus juga, yang min juga nih ya. Nah, ini untuk kalau untuk tracking atau PWM-nya hampir sama sih dengan yang tipe-tipe yang makro, hampir sama. Sekring mungkin pakai 30 ampere nih. Untuk buffernya di sini, untuk power supply-nya untuk tracking di sini ya. Nih. Kalau yang di bawah ini juga. Kalau untuk toroidnya atau core-nya itu kecil. Beda dengan yang tipe biasa itu lebih gede. Ini core yang main plus-nya di sini. Nah, saya mungkin sedikit bahas kalau model drivernya hampir kayak CA ya, dia menggunakan IC op-amp untuk ngerain semua sinyal ke belakang atau ke powernya. Nah, kalau di sini beda. Kalau IC op-amp di sini itu untuk input aja atau tambahan input sama limit untuk sinyal di bagian plus sama minnya. Ini plus, yang ini min. Tapi kalau untuk power yang Wisdom itu kebalikannya. Jadi dia kolektornya outputnya bukan emitor tapi kolektor. Kalau di TD yang konvensional atau yang makro, dia outputnya di emitor. Kalau ini beda, outputnya di kolektor. Kalau di punyanya Wisdom, ini kita sedikit bahas ya. Dia hanya menggunakan IC op-amp 1 ini. Terus yang lain juga SMD. Kalau beberapa komponen yang makro hanya resistor sama kapasitor aja. Ini mungkin saya sedikit bahas ya ini ya. Kalau di tempatnya Wisdom atau di TD 2800 ini itu kelihatannya nggak ada limit nih. Ini begitu drive ini masuk langsung diolah sama tracking sini. Nah, jadi tanpa ada limiter sama sekali. Ini untuk yang TD 2800 ya. Kalau ini beda. Kalau yang model Umbro ini di bagian plus ini juga ada limit ya. Di sini ada limit, ada coupler juga di sini. Nah, ini bagian sini. Terus yang di min ini juga ada. Nah, ini juga ada coupler di sini ya. Nah, ini. Kalau IC ini bukan penggerak, tapi hanya sinyal diperkuat saja. Ini di sini sama menerima limit dari power tadi. Kalau untuk rangkaian drivernya dia menggunakan 4 transistor di sini ya. BC549 sama 559 di sini. Ini inputnya di sini. Kalau di tempatnya Wisdom ini hanya menggunakan satu IC, terus diumpan balik ke transistor kecil-kecil atau transistor SMD yang kecil-kecil ini. Ya itu bedanya. Kalau mungkin di ini nggak ada limiter, jadi brong gitu loh. Kalau gede sih gede. Kalau mungkin powernya dikatakan sama dengan yang ini hampir standar atau hampir mendekati sama dengan TR yang gede-gede, MCL yang gede ya.
Kalau ini menggunakan tipe MCL yang kecil, MCL-nya kecil, TR-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 11 set. Ini 11 set. Kalau yang tipe 16.000 itu berarti kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Ya sama. Ini juga 11 set, tapi kan PCB-nya gede, panjang. Nah ini sama 11 setnya. Itu. Nah, ini kalau ini 11 set tanpa driver. Kalau ini 11 set sudah ada driver di sini, kepotong TR driver di sini. Jadi ini 10 set ininya. Kalau ini 11 set. Nah itu. Ya mungkin punya keunggulan sendiri-sendiri. Cuman cara perbaikan atau pembenahan yang model mikro ini lebih rumit. Nah, kalau kita nggak punya komponen yang SMD, akhirnya jadi jelek atau kanibal. Untuk perbaikan tracking aja mungkin agak sedikit rumit. Beda dengan yang ini. Itu lebih simpel. Kita autocouplernya juga gede. Ini sebenarnya juga gede, tapi SMD yang ini. Nah, ini kalau nanti ini rusak, ini bisa diganti dengan tipe yang ini A2601 bisa di sini. Tinggal potong kakinya. Kalau nggak ada yang SMD, kasih yang gede, potong kakinya, disolder di sini bisa. Nah ini beberapa kriteria untuk power class TD yang mungkin lebih baru atau lebih direvisi lagi. Nah ini, kalau Anda lihat, kalau dibilang simpel ya, simpel. Tapi justru nanti kalau terjadi trouble, banyak yang harus diperbaiki, harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi untuk mengetes bagian driver ini. Driver ini seperti punya Klasa ini. Persis, hampir persis sama, punya CA20 sama. Di-cloning, dimasukin sini, terus dikasih tracking. Sedangkan untuk limitnya saya kira nggak ada ini. Sama kan nggak ada limit. Terus TR final itu basisnya jadi satu. Basisnya di kopling jadi satu. Basis jadi satu. Kolektor jadi satu. Kecuali emitor. Emitor itu dapat tegangan. Jadi kolektor ini jadi satu. Kolektor. Outputnya di kolektor. Bukan di emitor. Nah ini tegangannya di emitor ini. Karena dia menggunakan model prinsip Klasa kayak CA20, CA50 itu. Dia cloning di sini. Nah, oke, untuk pengerjaannya hampir sama. Kita harus cek bagian driver ini dulu. Tegangannya normal atau enggak, sinyal-sinyal normal atau enggak. Itu baru kita connect ke belakang. Kita nggak usah nyalain tracking dulu, kita nyalain bagian depan dulu sini. Ini harus normal dulu bagian drivernya ini. Kalau kita ini belum normal, kita betulin tracking percuma. Karena akan tinggi atau tegangan akan melonjak tinggi karena di sini udah tinggi atau udah keluar DCO-nya. Oke, kalau untuk setting-settingannya juga agak rumit untuk ini. Untuk punyanya Wisdom itu DCO-nya nggak ada, terus biasnya juga nggak ada, jadi paten ini, paten di sini. Jadi kita harus ngecek resistor yang kecil-kecil ini dulu supaya bisa nyalain drivernya dulu. Nah ini, oke, ini sekedar info aja. Model power TD yang berbagai macam versi ya. Nanti kita bahas banyak sih, mungkin versi-versi TD yang terbaru ini dia menggunakan bagian driver depan ini seperti apa. Kalau ini lebih rumit. Jadi kalau ada satu komponen yang jebol atau dia akan proteksi ke semua atau sinyalnya merotek kayak kelas H. Jadi kelas H itu yaitu kalau tegangannya kurang, drop atau apa, dia akan interclose di sini semua atau terjadi masalah. Oke, ini power class TD yang diproduksi baru atau tipe baru yang lebih rumit dengan komponen SMD. Mungkin Anda pilih sendiri mana yang lebih bagus
atau yang lebih cocok di kantong Anda atau di pemikiran Anda. Pikirkan keawetannya, perbaikannya, karena semua power akan rusak. Pemakaian yang berlebihan, terus over, terlalu balap-balapan, akhirnya banyak yang rusak. Nah ini solusinya, bagaimana Anda memilih power yang benar ya, mau yang SMD atau mikro. Itu sebaiknya sebelum Anda beli, mending Anda tanyakan ke pembeli, penjualnya, ini SMD atau makro ya. Kalau SMD lebih baik agak sedikit dihindari lah. Bener mungkin kualitas suaranya lebih jernih atau apa, tapi untuk perbaikan akan lebih sulit. Oke, assalamualaikum Turku. Ini hanya sekedar info supaya Anda bisa memilih power yang lebih bagus dan bisa diterima di kantong Anda. Assalamualaikum.